Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Interferensi Bahasa Indonesia dalam Bahasa Arab, yakni analisis interferensi bahasa pada kegiatan belajar mengajar bahasa Arab santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas, Maguan, Sambit, Ponorogo, yang disusun oleh saya Usnida Anima Bluroh dengan NIM 208080152 PBAE 2018 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik. Abstrak. Bahasa sebagai alat komunikasi sudah seharusnya dapat difahami oleh lawan bicara seseorang. Akan tetapi, terkadang bahasa asing yang dipelajari dan digunakan dalam berbicara itu memunculkan kekeliruan-kekeliruan. Di antara kekeliruan tersebut dikarenakan adanya interferensi dari bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Hal ini juga terjadi pada santri Madrasah Diniyah saat belajar bahasa Arab. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, akan tetapi terkadang juga muncul unsur-unsur bahasa Indonesia di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi tentang macam-macam interferensi yang terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan interferensi, dan solusi bagi interferensi itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian dan perilaku yang dapat diamati. Data penelitian dicari melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, interferensi bahasa Indonesia terhadap berbicara bahasa Arab dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab terdiri dari interferensi fonologi, morfologi, leksikologi, sintaksis, semantik, dan faktor yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi tersebut, di antaranya dominasi bahasa Indonesia, kurangnya kosakata bahasa Arab, dan kebiasaan bahasa Indonesia yang sangat melekat sehingga susah ditinggalkan. Dalam penelitian ini yaitu interferensi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Mata pelajaran bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran bahasa asing yang cukup banyak dipelajari oleh siswa di Indonesia, terutama di sekolah berbasis Islam. Mata pelajaran bahasa Arab ini dapat ditemui di berbagai jenjang pendidikan sekolah. Bahkan beberapa sekolah memperkenalkan bahasa Arab kepada siswa sejak jenjang pertama di sekolah. Hal ini terjadi mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga mendorong para pendidik untuk mengajarkan bahasa Arab di semua jenjang pendidikan dengan harapan dapat membantu mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, Ellis memaparkan bahwa pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya meyakini bahwa bahasa pertama atau B1 adalah bahasa yang lebih awal diperoleh mempunyai pengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa kedua siswa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Tarigan bahwa dalam taraf permulaan pembelajaran bahasa kedua dapat dipastikan bahwa bahasa pertama itu lebih dikuasai daripada bahasa kedua. Sehingga dalam situasi ini B1 itu sangat berpengaruh menonjol terhadap B2. Akibat dari pengaruh tersebut, siswa akan mentransfer B1 ke dalam sistem B2. Sistem yang tidak sejajar selanjutnya akan melahirkan interferensi. Nah, interferensi merupakan kasus yang terjadi karena adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual, yang tidak terkecuali bagi para siswa yang sedang belajar B2 di dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran bilingual maupun multilingual selalu muncul masalah kebahasaan. Di antaranya, masalahnya itu berhubungan dengan interferensi dan integrasi bahasa. Hal ini disebabkan karena dua faktor. Nah, yang pertama, banyaknya perbedaan dan persamaan antara bahasa keseharian mereka dengan bahasa Arab yang sedang dipelajari. Yang kedua, yaitu seberapa besar potensi siswa dapat memberi pengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa Arab.
Nah, intervensi inilah yang mempunyai peran besar dalam menyumbangkan kesalahan berbahasa siswa. Santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas adalah para pembelajar bahasa Arab pemula. Kemampuan bahasa kedua yang belum baik membuat pengaruh B1 semakin kental saat memproduksi B2. Hal ini bukan suatu yang buruk karena siswa sedang berada dalam proses pembelajaran. Terlebih para siswa adalah pembelajar bahasa Arab pemula. Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kemampuan bahasa kedua siswa. Karena semakin baik kemampuan bahasa kedua, maka pengaruh bahasa pertama dalam memproduksi B2 akan semakin menghilang. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini seorang guru perlu melihat letak kesalahan berbahasa siswa sehingga dapat memetakan letak kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Nah, sesuai dengan penjelasan, di sini peneliti mengambil judul interferensi bahasa Indonesia dalam bahasa Arab pada kegiatan belajar mengajar bahasa Arab santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas Maguan Sambit Ponorogo. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk intervensi bahasa yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar bahasa Arab santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas Maguan Sambit Ponorogo. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bentuk interferensi bahasa yang terjadi pada kegiatan belajar mengajar bahasa Arab santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas Maguan Sambit. Kajian pustaka. Yang pertama, hakikat bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan suatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Nah, bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian pengertian sosiolinguistik. Menurut Sumarsono, sosiolinguistik berasal dari kata sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti kajian bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kemasyarakatan. Nah, sosiolinguistik mencoba menjelaskan gejala kebahasaan dari segi-segi di luar struktur bahasa itu. Merujuk pada pandangan itu, sosiolinguistik adalah ilmu terapan yang mengkaji masalah-masalah yang timbul karena pemakaian fungsi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebahasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kajian sosiolinguistik diantaranya identitas sosial dari penutur, identitas sosial dari pendengar, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, analisis sinkronik dan diakronik, penelitian sosial yang berbeda dengan penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran, tingkat variasi atau linguistik, penerapan praktis dari pengertian. Nah, ruang lingkup sosiolinguistik ada dua. Yang pertama yaitu mikrososiolingüistik, yaitu berhubungan dengan kelompok kecil seperti tegur sapa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makrososiolingüistik, yakni berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Apa saja kegunaan sosiolinguistik? Yang pertama, pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Kemudian, pengetahuan sosiolinguistik sangat bermanfaat untuk pengajaran bahasa di sekolah. Kemudian, pengetahuan sosiolinguistik digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat multilingual. Dan kedwibahasaan. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut dengan kedwibahasaan. Secara harfiah,
tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Sedangkan secara sosiolinguistik dapat diartikan bahwa kedwibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dua orang dengan dua orang atau lebih secara bergantian. Pengertian interferensi bahasa. Hartman dan Stock mengatakan bahwa interferensi sebagai kekeliruan yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Nah, Nababan menyebutkan bahwa interferensi sebagai suatu pengacauan yang terjadi pada penutur dua bahasa yang disebabkan karena penguasaan bahasa yang tidak seimbang. Nah, penguasaan bahasa yang tidak seimbang ini dapat terjadi pada kemajemukan bilingual. Kemajemukan ini terjadi karena pemahaman terhadap dua bahasa tidak seimbang sehingga salah satu itu lebih dominan, meskipun yang digunakan adalah bahasa yang lain. Nah, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa yaitu kedwibahasaan peserta tutur, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan, terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu, yang terakhir adalah prestis bahasa. Gejala-gejala interferensi bahasa yaitu yang pertama, interferensi yang sifatnya aktif yang berupa kebiasaan-kebiasaan pada bahasa kedua. Interferensi yang sifatnya pasif tidak digunakan dalam bentuk bahasa kedua dikarenakan tidak adanya pola bentuk tersebut dalam bahasa pertama. Dan interferensi yang sifatnya variasional dalam bentuk kebiasaan bahasa yang beragam dalam bahasa pertama yang terbawa dalam bahasa kedua. Adapun jenis-jenis interferensi bahasa, yang pertama adalah interferensi fonologi. Interferensi fonologi merupakan interferensi pada pengucapan atau lafal. Nah, interferensi fonologi ini terjadi ketika penutur bilingual mengucapkan sistem fonem bahasa kedua dengan sistem fonem bahasa pertama dan memperlakukannya dengan aturan fonetik bahasa pertama. Yang kedua adalah interferensi morfologi. Interferensi morfologi yaitu interferensi yang terjadi pada pembentukan dan perubahan bentuk kata atau biasanya pada ilmu sorf. Kemudian yang ketiga interferensi leksikologi. Nah, interferensi leksikologi ini yaitu masuknya unsur leksikal bahasa pertama ke bahasa kedua. Interferensi ini terjadi dalam bahasa Arab, baik dalam isim, fi'il, terus sifat, huruf, isim dhamir, nakirah maupun ma'rifahnya. Kemudian interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis meliputi sistem gramatikal atau sintaksis bahasa Arab yang digunakan oleh siswa, akan tetapi tata bahasa yang digunakan bercampur dengan tata bahasa pertama. Dan yang terakhir adalah interferensi semantik. Interferensi semantik ini terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Adapun metode dan jenis penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan data berdasarkan kenyataan-kenyataan secara objektif sesuai dengan data yang ditemukan. Dikatakan kualitatif karena data yang dikumpulkan mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka. Kemudian jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di lokasi tempat objek penelitian berada. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah bagian yang penting dalam penelitian. Populasi yang
menjadi subjek penelitian ini adalah santri kelas 3 Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas Makwan Sambit Ponorogo yang jumlahnya kurang dari 10 orang santri, yakni 8 orang santri, sehingga populasi itu juga menjadi sampel dalam penelitian ini. Waktu penelitian. Tempat penelitiannya yaitu Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas yang beralamat di Makwan Sambit Ponorogo. Tanggal penelitiannya yaitu hari Senin 3 Mei tahun 2021 dan waktu penelitiannya yaitu pukul 14.00 sampai selesai. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama adalah observasi. Nah, observasi ini peneliti atau pengamat terlibat, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian tanpa intervensi eksistensinya dan terjadi interaksi antara peneliti dan informan. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data faktual dalam bentuk kegiatan belajar mengajar bahasa Arab dengan materi ta'aruf bin nafsi. Kemudian yang kedua, wawancara. Peneliti melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara tak terstruktur atau tidak berstruktur. Nah, teknik ini peneliti memilih karena lebih bersifat luas atau lentur dan dirancang agar sesuai dengan subjek dan suasana pada wawancara berlangsung. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki keterlibatan dengan persoalan interferensi bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif. Nah, analisa induktif yang dimaksud adalah analisa yang berangkat dari data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat umum. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan. Metode penyajian analisis data. Nah, penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode informal. Metode informal adalah cara penyajian data dengan perumusan yang menggunakan kata-kata biasa. Metode penyajian data ini dipilih karena penelitian ini bersifat deskriptif dalam arti penggambaran fenomena atau keadaan yang terjadi pada objek data penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai interferensi fonologi. Nah, pada contoh pertama, seorang siswa menyatakan ismi, yang berarti nama saya. Siswa tersebut mengucapkan dengan bunyi mi pendek. Seharusnya siswa membaca mi itu panjang, ismi, karena terdapat ya mutakalim di dalamnya. Pada kata tersebut terjadi interferensi bahasa, yakni perubahan vokal panjang menjadi vokal pendek. Adapun perubahan vokal dapat dikategorikan ke dalam interferensi fonologi. Nah, yang kedua, seorang siswa mengatakan alladhi yang berarti itu yang untuk isim mudzakkar. Nah, siswa tersebut mengucapkan di tanpa ya di akhir. Seharusnya siswa mengucapkan alladzi dengan huruf zal, bukan huruf dal. Nah, dengan dibaca panjang di akhir karena terdapat ya sukun. Nah, pada kata tersebut terjadi interferensi bahasa Arab, yakni perubahan konsonan zal menjadi dal. Nah, dan perubahan vokal panjang menjadi vokal pendek. Nah, interferensi ini juga termasuk interferensi fonologi. Kemudian yang ketiga, seorang siswa mengatakan adhabu, yang berarti saya pergi. Seharusnya siswa mengucapkan adhabu dengan huruf dal, bukan dengan huruf dal. Nah, pada kata tersebut terjadi interferensi bahasa Arab, yakni perubahan konsonan zal menjadi dal. Adapun perubahan konsonan juga dapat dikategorikan sebagai interferensi fonologi. Nah, contoh selanjutnya. Seorang siswa mengatakan faslon yang artinya kelas. Nah, seharusnya siswa mengucapkan faslon
dengan shot, bukan dengan sin. Pada kata tersebut terjadi interferensi bahasa Arab, yakni perubahan konsonan shot menjadi sin. Adapun perubahan konsonan juga termasuk interferensi fonologi. Dan yang terakhir, yaitu seorang siswa mengatakan unwanon yang berarti alamat. Seharusnya contoh yang kelima, seorang siswa mengatakan unwanon yang berarti alamat. Seharusnya siswa mengucapkan unwanon dengan wa-nya itu dibaca panjang karena terdapat alif setelah waw. Nah, pada kata tersebut terjadi interferensi bahasa Arab, yakni perubahan vokal panjang menjadi vokal pendek. Adapun perubahan vokal dapat dikategorikan ke dalam interferensi fonologi. Kemudian yang kedua, interferensi morfologi. Nah, ini terdapat 4 interferensi. Yang pertama, kita menjumpai kalimat ana tolibun fil madrasati diniyati. Arti kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia adalah saya santri di madrasah diniyah. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk kata jamak. Nah, jumlah benda atau orang yang melakukan kata kerja tidak mempengaruhi bentuk kata atau kata kerja yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Oke, nah saya ralat tadi ana tulabun fil madrasati diniyati. Nah, di sebuah buku dua buah buku disebut buku, banyak juga disebut juga buku juga. Nah, seorang disebut manusia, 2 orang disebut juga manusia. Nah, dan banyak juga disebut sebagai manusia. Berbeda dengan bahasa Arab, bentuk mufrad atau tunggal dalam bahasa Arab berbeda dengan bentuk jamaknya. Nah, ungkapan siswa tersebut ana tulabun. Nah, seharusnya ana tolibun. Ini seharusnya ana tolibun fil madrasati diniyati. Dengan demikian, maka terjadilah interferensi pada ungkapan ini yang mengakibatkan kesalahan dalam perubahan bentuk jamak. Nah, interferensi yang terjadi pada kalimat ini merupakan interferensi morfologi. Kemudian, kalimat kedua, ana yadhabu ilal madrasati. Nah, pada contoh ini terjadi interferensi fi'il berdasarkan fa'il. Arti kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia yaitu saya pergi ke sekolah. Nah, bahasa Indonesia sebagaimana kita ketahui tidak mengenal akan perubahan kata kerja dalam kondisi dan waktu apapun. Nah, kata kerja dalam ungkapan bahasa Indonesia akan selalu tetap meskipun waktu maupun subjeknya berubah dan berbeda ketika kita melihat dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sangat detail dalam menentukan dan menyesuaikan subjek dengan predikatnya. Ketika subjek dalam suatu pekerjaan itu perempuan, maka kata kerja yang digunakan juga harus kata kerja yang mengandung kata ganti perempuan. Begitu juga penyesuaiannya dengan waktunya. Oleh karena itu, dalam ungkapan di atas, subjeknya adalah saya, sedangkan siswa menggunakan domir dia, laki-laki atau huwa. Nah, seharusnya dia menyesuaikan dengan domir, yakni ana adhabu ilal madrasati. Dengan demikian, terjadilah interferensi pada ungkapan ini, yaitu interferensi fonologi. Kemudian yang ketiga, kita menjumpai kalimat li umun ismuhu Susanti. Nah, arti kata tersebut dalam bahasa Indonesia, saya mempunyai ibu namanya Susanti. Nah, kata ganti pemilik disebut juga dengan pronomina posesiva. Kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan dalam bahasa Indonesia jauh lebih sederhana bila dibanding dengan kata ganti kepemilikan dalam bahasa asing. Nah, di dalam kata ganti kepemilikan bahasa Indonesia kita dapat mengenal kata ganti ku, mu, dan nya.
Nah, untuk penulisan kata ganti kemudiannya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Berbeda dengan bahasa Arab, kata ganti kepemilikan bahasa Arab lebih kompleks. Di dalam bahasa Arab, kata ganti kepemilikan disebut juga dengan isim domir. Isim domir terbagi menjadi dua jenis, yaitu domir mutasil dan munfasil. Nah, dari masing-masing jenis tersebut, kata ganti kepemilikan bahasa Arab dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kata ganti untuk tunggal, dua orang, dan jamak. Nah, pada ungkapan tersebut, seharusnya li umun ismuha Susanti. Dengan demikian, ungkapan tersebut terjadi interferensi. Nah, interferensi pada kalimat tersebut termasuk interferensi morfologi. Nah, yang terakhir, kita menjumpai kalimat hiya mudarrisun. Artinya, dia perempuan adalah seorang guru laki-laki. Nah, pada kalimat ini terjadi interferensi pada isim mudzakkar dan mu'annas. Dalam tata bahasa Arab terdapat ketentuan khusus dalam pembagian isim, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Penggolongan ini adalah yang memang dilihat dari jenis kelaminnya, seperti manusia dan hewan. Ada pula dari segi benda yang dianggap mudzakkar maupun mu'annas sesuai dengan kesepakatan orang Arab. Sedangkan bahasa Indonesia tidak terdapat ketentuan khusus seperti itu. Nah, pada kalimat ini terjadi interferensi, yaitu interferensi fonologi. Kemudian, interferensi leksikal. Nah, pada kalimat pertama kita menjumpai kalimat halo ismi Dika. Nah, arti kata tersebut dalam bahasa Indonesia adalah halo, nama saya Dika. Kata sapaan yaitu kata yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam kepada orang lain saat bertemu. Nah, terlebih lagi pada saat perkenalan. Nah, kita berusaha memberi kesan yang baik terhadap orang yang kita sapa. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, kata sapaan biasa digunakan dengan Assalamualaikum, atau mungkin ahlan wa sahlan, atau sobahul khair. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih ke halo, sehingga pada kalimat tersebut terjadi interferensi leksikal, yaitu penggunaan kata halo dalam bahasa Arab. Nah, pada kalimat kedua kita menjumpai Abi Juntiun lo. Nah, yang artinya ayahku seorang tentara lo. Nah, konfirmasi ditemukan dalam bahasa Arab, akan tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Di samping itu, kata dalam ungkapan tersebut bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab saat siswa sedang berbicara. Nah, adapun informasi dalam bahasa Arab bisa dikonfirmasi dengan beberapa cara secara umum, yaitu dengan taukid. Nah, di antara yang biasa digunakan untuk menguatkan sebuah informasi dalam bahasa Arab, yaitu dengan mengulang kata yang ingin dikonfirmasi. Dengan demikian, kalimat tersebut terjadi interferensi, yaitu interferensi leksikal. Interferensi sintaksis. Nah, di sini kita menjumpai tiga ungkapan. Yang pertama, fil fasli hadza nahnu nata'allamu, yang artinya di kelas ini kita belajar. Ketika kita mengambil suatu kalimat dari contoh tersebut, yaitu kelas ini, maka kita akan menemukan bahwa ada kekeliruan dalam peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia itu harus mendahulukan benda yang ditunjuk, kemudian menyebutkan kata tunjuknya. Berbeda dengan bahasa Arab, kata tunjuk justru harus disebutkan terlebih dahulu dari objek yang ditunjuknya. Dengan demikian, kalimat tersebut mengalami interferensi pada kalimat hadzal fasli. Nah, seharusnya fi hadzal fasli nahnu nata'allamu. Nah, pada kalimat ini terjadi interferensi pola kalimat dengan isim isyarah, yaitu termasuk interferensi sintaksis. Pada kalimat kedua, kita menjumpai ana tolibun minat tolibit tolibil madrasati, yang artinya saya seorang murid dari murid-murid madrasah. Ungkapan ini adalah hasil penerjemahan secara tekstual
bahkan kalimat per kalimat, sehingga tidak menghiraukan terhadap kaidah bahasa Arab yang berlaku. Nah, bahasa Arab memiliki kaidah sendiri dalam membentuk suatu kalimat. Dengan demikian terjadi kekeliruan pada ungkapan tolibit tolibi. Nah, seharusnya adalah tulabi dengan membentuk jamak. Jadi pada kalimat tersebut terjadi interferensi pola kalimat dengan isim jamak yang termasuk ke dalam interferensi sintaksis. Dan pada ungkapan terakhir yaitu salah satu uhtun. Nah, yang artinya 3 saudara perempuan. Jika kita melihat dari aspek ilmu sintaksis bahasa Arab, kita akan menemukan kekeliruan. Angka dalam bahasa Arab akan berbeda dalam penggunaan dari segi mudzakkar dan mu'annas sesuai dengan kata benda yang dihitung. Nah, angka 3 sampai angka 9 dalam bahasa Arab harusnya berlawanan dengan yang dihitung dari aspek mudzakkar dan mu'annasnya. Nah, bentuk mu'annas ini dilihat dari bentuk tunggalnya, bukan jamaknya. Nah, kaidah ini termasuk ke dalam adat ma'dud. Nah, dengan demikian ungkapan tersebut terjadi interferensi atau kekeliruan yang seharusnya salah satu akhawatin. Nah, pada kalimat ini terjadi interferensi adat ma'dud yang termasuk ke dalam interferensi sintaksis. Terakhir adalah interferensi semantik. Oke, pada ungkapan pertama, kita menjumpai kalimat ana mutahorrijun minar raudatil atfali. Nah, yang artinya saya merupakan alumni Raudatul Atfal. Sekilas dari kalimatnya terlihat betul, terlihat tidak ada kesalahan. Akan tetapi sebenarnya tidak tepat. Ketika kita melihat dari sisi idiomatik, ada yang asing dan tidak umum didengar dan digunakan. Idiom dikatakan dan dianggap sangat penting, lebih karena satu kata bisa memiliki beberapa makna sesuai dengan kata yang digandengnya. Nah, pada kata tersebut ada kata mutahorrijun. Sebaiknya dipasangkan dengan fi untuk mendapatkan makna lulus atau alumni. Nah, apabila mutahorrijun disandingkan dengan min, itu artinya tidak lulus atau malah putus sekolah. Nah, dengan demikian terjadi interferensi bahasa yang termasuk interferensi semantik. Kemudian pada ungkapan kedua, ana askunu bimaguan. Nah, artinya saya tinggal di Maguan. Ketika melihat dari sisi idiomatik, pada kalimat tersebut juga tidak asing didengar, akan tetapi terjadi interferensi yang seharusnya yaitu ana askunu fi Maguan. Jadi pakai fi bukan pakai fi. Bukan pakai bi. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.